Salam dan selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKP Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah kasih setiamu dan penyertaan-Mu. Sampai pada pagi hari ini, Engkau masih berikan kepada kami kesehatan dan sukacita, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menuntun kami dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, supaya semuanya menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan harian untuk kita pada pagi hari ini, Sabtu 29 Oktober 2022, tertulis dalam kitab 2 Tawarik pasal 18 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebagai manusia, kita cenderung mencari informasi yang mendukung pendapat kita. Kita cenderung menjauhi pemikiran lain yang menentang pemikiran yang kita pegang teguh. Kita cenderung menghindari nasihat-nasihat yang bijak, apalagi itu tidak menyenangkan telinga kita atau yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Demikianlah yang terjadi di masa pemerintahan Raja Ahab di Israel, ketika ia dan Yosafat Raja Yehuda mempertimbangkan untuk berperang melawan Ramot Gilead. Ahab mengumpulkan 400 nabi untuk menolongnya mengambil keputusan. Mereka adalah orang-orang yang ditunjuk Ahab sendiri menjadi nabi. Oleh karena itu, mereka selalu mengatakan apa yang menyenangkan telinga seorang raja yang sesuai dengan keinginan mereka. Masing-masing nabi itu menjawab bahwa Raja Ahab harus berperang dan mengatakan Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja. Yosafat bertanya, apakah masih ada nabi lain yang telah dipilih Allah untuk memberikan petunjuknya? Ahab menjawab bahwa nabi Allah yang bernama Mika tidak pernah menubuatkan yang baik tentang dirinya yang sesuai dengan keinginannya, melainkan Mika selalu menubuatkan malapetaka. Dan memang Mika menubuatkan bahwa mereka tidak akan menang dan bangsa itu akan bercerai-berai di gunung-gunung.
Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Mika adalah nabi Allah yang tidak mau kompromi dengan kejahatan. Dia tidak takut kepada manusia, apapun jabatannya, apapun kuasanya, berapapun tentaranya atau pengawalnya. Mika hanya takut kepada Allah. Mika selalu menyatakan kebenaran dan menyatakan suara Tuhan, menyatakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika Ahab bertanya kepada Mika, maka Mika menjawab dengan jelas. Dan itulah yang menjadi khotbah kita pada pagi hari ini. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, mendengar dan menerima yang baik-baik saja, itulah selalu yang kita inginkan dan kita harapkan. Sulit bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan nasihat-nasihat yang nadanya menegur atau memperingatkan kita, apalagi menghukum. Padahal firman Tuhan yang terasa keras itu perlu kita dengar agar kita tahu bagaimana kita merespon dan menyesuaikan diri kita dengan apa yang Tuhan kehendaki, dengan apa yang Tuhan inginkan yang harus kita lakukan. Dengan menegur dan memperingatkan kita, sesungguhnya Tuhan sedang memperlihatkan bahwa Ia sangat mengasihi kita. Kiranya kita selalu rindu, mencari, dan mau mendengarkan kebenaran daripada firman Allah. Walaupun kadang-kadang firman Allah itu bertentangan dengan kemauan kita, bertentangan dengan pemikiran kita, bertentangan dengan apa yang kita inginkan. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa menyatakan, marilah kita senantiasa menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita dengan cara melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan, yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Seperti Yeremia atau Mika, mereka sebagai nabi-nabi Allah tetap menyatakan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Demikian kita, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita dipakai Tuhan untuk menyatakan dan menyampaikan kebenaran yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai orang Kristen pengikut Kristus, supaya kami setiap langkah kehidupan kami mampu Tuhan, dan Engkau mampukan untuk menyatakan dan menyampaikan kebenaran itu sesuai dengan kehendak-Mu. Walaupun itu kadang-kadang Tuhan bisa tidak sesuai dengan kehendak orang-orang yang mendengarkannya, dan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan sebagai nasihat yang hamba-hamba sampaikan di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkaulah Tuhan yang memenangkan kami dan mampukan kami Tuhan. Apapun resikonya, kami Engkau mampukan Tuhan untuk menyatakan dan menyampaikan kebenaran itu dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Berangkatkan kami Tuhan dalam aktivitas kami pada pagi hari ini dengan sukacita yang daripada-Mu. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkaulah yang tetap menyertai mereka dalam pekerjaannya, memberikan sukacita, kesehatan, dan damai sejahtera, memberikan kesehatan kepada orang yang sakit, berikan kekuatan kepada orang yang berduka cita, yang lemah. Engkau mampukan mereka Tuhan. Engkau berikan hikmah kebijaksanaan kepada anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah dan bangku perkuliahannya. Engkau berikan pekerjaan yang belum mendapat pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita. Amin.